Rijal. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat. Kabar Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat Ya. juga. Baik Pak Safrijal. Nah, di sini saya sebagai observer sebelum memulai kegiatan coaching kali ini, saya akan memberikan Bapak beberapa pertanyaan. Di sini saya sebagai observer akan menilai kegiatan coach dan coachee nantinya apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Baik Pak Safrijal, di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama mengenai kompetensi coaching. Nah, kompetensi coaching apa yang kira-kira ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Dalam proses coaching yang ingin saya laksanakan pada hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama tentang kesadaran penuh sebagai coach, kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Oke, baik Pak Safrijal. Nah, dari kompetensi coaching yang Bapak katakan tadi, nah kira-kira secara spesifik kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan? Dalam proses coaching ini yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kenapa ingin saya kembangkan? Karena dari pertanyaan-pertanyaan itu bisa menggali apa yang ingin disampaikan atau apa ide-ide apa yang ingin dimunculkan coachee tersebut. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, indikator ketercapaian atau tujuan yang bagaimana yang menjadi tujuan Bapak dalam kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan nanti? Tentang tujuan itu yang pertama yaitu bagaimana coachee tersebut dalam proses coaching nantinya coachee bisa menemukan solusi-solusi dari setiap masalah yang dia hadapi. Kemudian saya sebagai coach nantinya bisa lebih berkembang lagi dalam melaksanakan coaching. Nah, karena bagi saya nantinya coaching ini akan saya terapkan lagi bukan hanya kepada coachee saat ini tapi kepada coachee-coachee yang selanjutnya. Mungkin itu. Oke, baik Pak Safrijal. Nah, saya berharap sesuai dengan harapan Bapak ya nanti ke depannya. Nah, mungkin hanya di sini saja dulu pra-observasi yang saya berikan kepada Bapak. Silahkan Bapak melakukan coaching terhadap coach Bapak. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Safrijal. Waalaikumsalam. Oke Bu, selamat siang Bu. Pak, Bagaimana kabarnya hari ini? luar biasa Pak, sehat. Saya dalam keadaan sehat ya. Dalam pertemuan kali ini kira-kira apa yang ingin kita capai atau dalam diskusi ini apa yang ingin Ibu dapatkan dalam proses diskusi kita pada siang hari ini? Ya, yang ingin saya dapatkan sih Pak, ya semoga permasalahan yang ada yang saya hadapi ini bisa ada solusinya gitu ya kan Pak, sehingga nantinya saya bisa menerapkannya ke anak-anak dalam proses pembelajaran khususnya. Berarti dalam diskusi ini Ibu ingin menemukan solusi ya dari masalah ini. Tentu. Jadi Bu, kira-kira apa nih yang mau Ibu sampaikan atau masalah apa yang Ibu ingin curahkan dalam diskusi ini? Ini mengenai pembelajaran Pak, khususnya di kelas ketika saya mengajar dengan metode eksperimen gitu ya kan Pak. Terkadang masih banyak anak-anak yang tidak mau melakukan eksperimen. Jadi ketika mereka melakukan eksperimen, mereka justru bermain-main. Memang ada beberapa kelompok yang bekerja secara mandiri ketika saya berikan LKPD ataupun bahan-bahan mereka sudah bawa. Tetapi justru ada banyak juga beberapa anak yang tidak melakukannya. Jadi artinya dalam pembelajaran Ibu tadi tidak semua anak ya yang bisa mengikuti pelajaran dengan sesuai dengan harapan Ibu. Dalam skala 1 sampai 10 nih Bu ya. Kira-kira capaiannya Ibu dalam menggunakan metode eksperimen tadi di skala berapa saat ini? Memang kalau untuk beberapa anak yang bekerja secara mandiri bisalah Pak skalanya skala 7. Tetapi untuk anak-anak yang memang tidak mau melakukannya mungkin skalanya di skala 5 nih. Di skala 5 ya. Jadi harapan Ibu untuk kedepannya di skala berapa capaiannya? Ya harapan saya tentunya Pak, ya kalau mungkin untuk ke skala 10 mungkin agak sulit, ya minimal lah di skala 9 supaya mereka bisa mengerjakannya dengan menggunakan metode eksperimen. Itu sangat bagus Bu ya, 9 ya. Dalam permasalahan Ibu ini, kira-kira
siapa sih yang sudah Ibu libatkan dalam menemukan solusi dari permasalahan Ibu? Memang saya sudah berbagi juga dengan rekan sejawat, khususnya yang mengajar bidang studi IPA juga. Jadi saya menceritakan permasalahan saya juga mengenai anak-anak yang tidak mau melakukan eksperimen pada saat pembelajaran. Jadi ibu itu mengatakan memang bagaimana jika kita memberikan media pembelajaran atau menambahkan media pembelajaran dengan menggunakan video. Kita tampilkan video eksperimennya, mana tahu mereka tertarik sehingga mereka dapat melakukan eksperimen juga. Seperti itu ya. Bagus sekali Bu ya, dari ide teman Ibu tadi, teman sejawat Ibu tadi ya. Jadi menurut Ibu ide itu kira-kira bisa nggak diterapkan di kelas Ibu? Tentunya bisa. Saya juga akan mencoba kan Pak mencari video pembelajaran yang sesuai dengan materi yang menggunakan metode eksperimen tersebut. Jadi anak-anak bisa sebelum mereka melakukan eksperimen, mereka bisa melihat dulu nih videonya, bagaimana cara mengerjakannya. Dan saya berharap mereka termotivasi untuk mengikuti video tersebut. Iya. Selain dari ide yang disampaikan teman sejawat Ibu tadi, kira-kira ada tidak ya ide yang lebih relevan lagi untuk diterapkan ke peserta didik Ibu? Saya juga berencana sih Pak, mungkin kalau misalnya sudah melihat video mereka tertarik, lalu kan ada tadi beberapa kelompok yang memang sudah bisa bekerja secara mandiri kan Pak, melakukan eksperimen. Jadi saya minta mereka sebagai tutor sebaya, mereka mempresentasikan atau mendemonstrasikan hasil eksperimen mereka di depan kelas. Jadi yang belum melakukan eksperimen bisa jadi termotivasi untuk melakukannya juga. Bagus sekali Bu ya, ada rencana Ibu ke depannya tentang permasalahan Ibu hadapi tadi. Jadi di sini Bu, kira-kira komitmen Ibu ini kapan nih rencana ini bisa Ibu terapkan? Tentunya kan ini kan karena materi yang kemarin sudah lewat ya kan Pak, saya akan mencoba dengan materi baru, menerapkannya dengan mengcombine beberapa metode kan Pak, ada diskusi, eksperimen, lalu menampilkan media seperti video tadi pada saat materi pembelajaran yang baru atau bab berikutnya. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Iya, berkomitmen menjalankannya ya. Jadi kira-kira dari permasalahan Ibu tadi solusinya udah Ibu temukan ya? Ya mudah-mudahan Pak Udah sudah ya? dapat lah Pak Tadi kan- solusinya gitu untuk metode pembelajaran Iya. yang bisa dikolaborasikan. Tadi kan sudah ada ide-ide yang muncul tadi kan? Iya, betul sekali, Gimana Pak. perasaan Ibu setelah proses diskusi kita ini? Ya saya merasa lega Lega. tentunya Pak. Jadi ada solusi dari masalah saya. Saya bisa menyampaikan nanti metode itu untuk materi berikutnya. Iya, terima kasih Bu ya, Terima sudah kasih bisa Pak atas berbagi. bantuannya. Iya, berbagi masalah tadi. Sama kita temukan permasalahannya, jadi udah merasa lega ya. Mungkin sampai di sini saya pertemuan kita. Untuk selanjutnya kita bisa lanjut ke coaching lainnya. Iya, terima kasih ya Pak atas Iya, sama-sama, bantuannya. Bu. Oke, selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Assalamualaikum Pak Soprijal. Waalaikumsalam, Gimana Bu. Pak? Sudah melakukan kegiatan coaching tadi ya Pak? Sudah Bu, berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Baik Pak Saprijal, sebelum kita tutup kegiatan kita kali ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan pasca observasi. Nah, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada kegiatan coaching terkait tujuan yang ingin Bapak capai bersama coach? Yang pertama sekali yang saya laksanakan yaitu tetap saya melakukan alur tirta dalam proses coaching dengan tujuan di awal tadi dari proses coaching itu agar coaching menemukan menemukan solusi dari setiap masalah. Baik Pak, dan menurut saya sebagai observer memang kegiatan coaching tadi yang Bapak lakukan bersama Ibu Martina sudah sesuai dengan alur kita, di mana Bapak sudah berusaha menggali beberapa pertanyaan dengan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Martina. Dan saya lihat juga Bapak sudah membantu Ibu Martina untuk menemukan solusi dari permasalahan beliau. Baik Pak, untuk pertanyaan yang terakhir ya Pak. Nah, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil dari kegiatan coaching yang barusan Bapak lakukan bersama coaching? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertanyaan yang berbobot. Bagaimana dengan pertanyaan berbobot tadi saya bisa lebih menggali lagi apa yang ingin disampaikan coaching tersebut
dengan menggali dari idenya maupun gagasannya dan menemukan solusi-solusi dari masalah koci tersebut. Oh, begitu ya Pak. Oke, baik Pak, benar sekali. Nah, semoga kedepannya kita bisa melakukan kegiatan coaching lebih baik lagi ya Pak. Iya. Dan kita semua guru juga bisa menjadi coach yang baik bagi murid kita ataupun rekan sejawat kita. Baik Pak, kita tutup kegiatan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Martina? Sehat Pak. Iya, alhamdulillah ya, lagi Bapak kondisi bagaimana sehat ya. Pak? Sehat juga kan? Ya, saya sehat juga. Jadi sini Bu Martina, Iya. saya ingin melakukan pra-supervisi ya. Pra-supervisi itu di mana ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Persiapan apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching yang ingin Ibu laksanakan di hari ini? Ya, saya sudah mempersiapkan diri Pak. Yang pertama saya mencoba memahami proses coaching dengan menggunakan alur tirta. Jadi saya juga berusaha membaca apakah pertanyaan berbobot yang nantinya akan saya berikan nanti kepada coaching Kepada Pak. coaching. Iya. Kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini? Proses coaching yang saya kembangkan yang pertama Pak mendengarkan secara aktif, yang kedua itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ada 2 poin Bu ya. Kemudian di antara 2 poin itu, kompetensi tersebut kira-kira yang paling ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini apa nih? Tentunya saya ingin mengembangkan kompetensi saya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak, sehingga nantinya saya bisa menggali permasalahan-permasalahan yang ada pada coaching. Kemudian Bu, dari proses coaching nanti, tujuan apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi itu tadi kan, tujuan apa yang Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Tentunya harapannya Pak semoga coaching mendapatkan solusi dari diskusi ataupun proses coaching yang sudah dilakukan, dan saya juga bisa mengembangkan diri saya untuk melakukan proses coaching pada coaching yang baik. Iya, baik Bu ya. Sama-sama kita berharap proses coaching nanti Ibu laksanakan sesuai dengan harapan kita, terutama sesuai dengan yang sudah Ibu persiapkan sebelumnya, terkhusus kepada coaching nantinya bisa menemukan semua solusi dari setiap permasalahan. Oke Bu, silakan melaksanakan proses coachingnya. Ya, terima kasih Pak. Ya, selamat siang Bu Caslidar. Selamat siang Bu Martina. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Sehat alhamdulillah Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Ya, saya pun sehat juga Bu. Gimana Bu perasaan Ibu hari ini? Perasaan saya hari ini senang karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke, kalau begitu apa yang kira-kira mau kita diskusikan Ibu siang hari ini tentang mungkin permasalahan-permasalahan Ibu atau apalah pokoknya yang kita diskusikan. Silakan Bu. Sebenarnya saya sudah lama ingin bertemu dengan Ibu, ya kan? Saya ingin bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas seperti itu Bu. Nah, adapun permasalahan yang saya hadapi di kelas itu Bu, ada beberapa orang siswa saya di kelas yang motivasi belajarnya itu Bu sangat rendah. Ketika saya mengajar, perhatiannya itu Bu tidak sepenuhnya mendengarkan saya. Dan ketika saya memberikan PR pun, anak tersebut tidak mau mengerjakan tugasnya. Nah, inilah salah satu masalah yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke, berarti tentang permasalahan-permasalahan anak-anak di kelas yang tidak mau mendengarkan ya Bu ya. Iya Bu, seperti itu. Kira-kira tujuan Ibu lah nanti ini setelah kita melakukan diskusi ini, apa tujuan Ibu yang ingin Ibu capai ataupun yang ingin diselesaikan dalam permasalahan itu? Tujuannya nantinya saya ingin mencari solusi daripada permasalahan yang saya hadapi. Saya ingin anak tersebut menjadi lebih baik lagi dengan cara mencari solusi daripada setelah kita melakukan coaching ini. Oke,
Oke, harapannya seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau menurut pendapat Ibu, bagaimana anak-anak Ibu yang sekarang pembelajarannya di dalam kelas? Kalau menurut saya sih Bu, anak-anak yang lain gitu ya Bu ya, pembelajarannya sudah lebih bagus dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mau belajar tadi seperti itu. Kalau Ibu lihat kira-kira berapa persen itu anak-anak yang memang tidak ada kemauannya untuk belajar? Yang tidak ada kemauan dalam belajar itu sekitar 50% ya, seperti itu. Berarti sekitar setengahnya ya Bu ya. Jadi kira-kira strategi apa lah yang akan Ibu lakukan supaya mereka anak-anak ini yang 50% tadi mau untuk melakukan pembelajaran yang baik di kelas? Saya kira Bu, dengan cara memberikan bimbingan Bu ya, memanggil anak tersebut dan perlu nanti orang tuanya saya panggil untuk membicarakan masalah anak tersebut. Berarti Ibu ikut juga melibatkan orang tua untuk mencari solusi ya kan Bu ya? Seperti itu. Apakah Ibu ada juga melibatkan pihak lain untuk membantu Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Iya, tentunya ada ya Bu ya, ada teman sejawat yang akan membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini. Jadi kira-kira harapan Ibu lah misalnya dari misalnya kalau skala gitu ya kan Bu, kondisi anak-anak itu sekarang di skala berapa? Kondisi anak tersebut kira-kira hampir di skala 70 ya Bu ya. 70. Jadi Ibu ingin tingkatkan kira-kira menjadi berapa? Saya ingin tingkatkan di angka 80 lah ya Bu ya. Jadi harapan Ibu lah misalnya setelah memanggil orang tua, apakah ada cara lain lagi untuk meningkatkan kemauan anak-anak ini dalam belajar kira-kira? Ya, dengan melakukan bimbingan secara terus-menerus lah. Dengan cara membimbing mereka, dengan cara memberikan nasihat setiap hari, secara kontinu dan secara terus-menerus seperti itu. Jadi komitmen Ibu lah untuk melakukan ini ke depannya, untuk memberikan perhatian terus-menerus. Apa komitmen Ibu untuk ini bisa terlaksana dengan baik? Ya, komitmennya seperti yang saya katakan tadi, saya akan melakukan dengan bertanggung jawab dan akan melakukannya secara kontinu dan terus melakukan bimbingan kepada anak-anak yang kurang termotivasi dalam belajar seperti itu. Tentunya dengan melibatkan apa tadi ya Bu, orang tua dan juga rekan sejawat ya untuk membantu Ibu ya Bu ya. Iya, mudah-mudahan dengan seperti itu bisa meningkat ya Bu kemauan anak-anak kita ini ya Bu ya. Iya. Jadi gimana perasaan Ibu sekarang setelah kita melakukan diskusi ini? Saya merasa senang Bu, mudah-mudahan solusi yang saya dapatkan yang kita diskusikan ini akan memberikan dampak baik bagi perkembangan mental saya. Jadi ya mudah-mudahan setelah diskusi ini anak-anak bisa terus berkembang ya Bu, mencapai target yang kita harapkan. Iya. Dan semoga diskusi kita ini juga bermanfaat. Terima kasih Bu ya. Oke Bu, terima kasih. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Bagaimana perasaan Ibu tadi setelah melaksanakan coaching bersama Ibu Kasidar ya? Ya Pak, ya saya lega sih Pak karena bisa bersama-sama diskusi untuk menyelesaikan permasalahan cas lidar tadi. Tadi sebelumnya kita melaksanakan pra supervisi yang saya tanyakan. Di sini dalam penutupan ini saya ingin melaksanakan pasca supervisi. Hampir sama dengan pra supervisi yang tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu sebagai coach. Oke Bu ya. Yang pertama Bu, Ibu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator tujuan dari kegiatan coaching tersebut? Ya, saya sudah menggunakan alur tata cara, saya menggunakan tujuannya supaya bisa tercapai atau tidak. Lalu saya juga
juga mengidentifikasi masalahnya ya kan Pak, dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot tentunya. Lalu saya menanyakan juga rencana Ibu itu ke depannya sampai komitmen yang ingin Ibu itu capai. Iya. Dari hasil pengamatan saya juga, Ibu memang sudah melaksanakan proses coaching itu sesuai dengan alur tirta, di mana tadi salah yang sudah Ibu sampaikan tadi dari tujuan ya, dari identifikasi, rencana, tanggung jawab di si coaching tadi sudah terlaksana, dan coaching tadi saya lihat memang sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi beliau. Pertanyaan yang kedua, Bu ya, kira-kira nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan dari hasil kegiatan coaching yang baru saja dilaksanakan? Tentunya saya masih terus mengembangkan dan belajar Pak untuk kemampuan melakukan ataupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coaching bisa lebih terbuka lagi, lebih tidak menutup-nutupi, dan juga saya bisa menggali permasalahan yang ada pada coaching, sehingga coaching bisa menyelesaikan solusinya. Jadi di sini saya juga berharap saya juga bisa untuk meningkatkan kemampuan coaching saya untuk coaching yang lain. Yo, begitu Bu ya. Ya, harapan saya juga seperti itu, karena saya lihat Ibu sudah baik dalam melaksanakan proses coaching, di mana harapan kita bersama proses coaching ini bukan hanya sampai di sini saja, nantinya bisa Ibu terapkan di sekolah, terutama di kelas untuk murid-murid Ibu di sekolah. Terima kasih Bu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, kita tutup ya pada sore hari ini. Kita bertemu nanti di lain waktu lagi. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang. Tadi Selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Oke, jadi Bu, sebelum Ibu melakukan coaching, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan atau praobservasi agar coaching Ibu bisa berjalan dengan baik. Jadi ada beberapa pertanyaan Ibu yang mau saya tanyakan. Persiapan apa yang sudah Ibu lakukan untuk melakukan kegiatan coaching hari ini? Ya, adapun persiapan yang saya lakukan yaitu dengan yang pertama adalah dengan memahami bagaimana proses coaching itu dengan menggunakan alur tirta seperti itu. Kalau begitu, kompetensi apa yang kira-kira dalam coaching ini yang ingin Ibu kembangkan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah dengan yang pertama adalah dengan presence ya, kemudian yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke, berarti ada 3 kompetensi ini yang ingin Ibu kembangkan. Kira-kira dari 3 kompetensi ini, kompetensi yang mana yang paling ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu adalah mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira indikator ketercapaian apa atau tujuan yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Iya. Indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini, saya ingin coaching nanti bisa menemukan solusi daripada permasalahan yang ada di sekolah. Oke, berarti demikian ya Bu ya untuk pertanyaan observasi kita kali ini. Semoga lah proses coaching berjalan sesuai dengan yang Ibu harapkan. Iya. Silakan Bu, Ibu melakukan coaching. Oke Bu, terima kasih Bu. Oke, selamat siang. Selamat siang Bu. Assalamualaikum Bu Teti. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Dengar-dengar Ibu tadi ada mau berbicara dengan saya. Kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya Bu? Benar sekali Bu. Saya minta waktu Ibu sebentar karena saya punya masalah yang ingin saya ceritakan Bu. Oke, seperti itu ya Bu ya. Ibu ada punya masalah dan ingin menceritakannya kepada saya. Nah, kira-kira kalau boleh tahu kira-kira permasalahan yang Ibu hadapi saat ini apa ya Bu ya? Begini Bu,
saya kan saat ini mengajar di kelas 4. Di kelas saya itu Bu ada satu orang murid saya bernama Padil. Nah si Padil ini Bu, kalau saya berikan pelajaran di kelas, saya menjelaskan pembelajaran, si Padil ini kurang antusias Bu dalam pembelajaran gitu. Ternyata setelah saya cari tahu, si Padil ini ternyata Bu kurang pandai membaca gitu. Sementara kami sudah di kelas 4 gitu Bu. Jadi untuk mengulang lagi saya rasa sulit karena kita sudah di kelas tinggi begitu Bu. Begitu ya Bu ya, berarti ada murid Ibu yang bernama Fadil yang sekarang sudah duduk di kelas 4 tapi belum membaca seperti itu ya Bu ya. Tentunya kalau anak sudah duduk di kelas 4 tidak pandai membaca, barangkali memang sangat susah untuk memahami pelajaran yang akan kita sampaikan seperti itu ya Bu ya. Nah gitu ya Bu, kira-kira penyebab dari murid Ibu seperti itu kenapa bisa Bu? Apa yang menyebabkan anak tersebut tidak pandai membaca sementara anak tersebut sudah duduk di kelas 4? Nah begitulah Bu, dari permasalahan yang saya hadapi tersebut saya mulai mencari tahu ya kan Bu alasannya. Jadi pertama saya panggil dulu si anak, saya tanya ya kan apa yang buat dia tidak pandai membaca, dan saya lihat karena anak ini terlalu sibuk bermain Bu, terlalu banyak bermain di rumah. Kemudian juga waktu di kelas rendah mungkin dari faktor guru sebelumnya begitu Bu, tidak terlalu fokus untuk melatih si anak membaca begitu yang saya lihat sejauh ini. Ya Bu ya, berarti ada beberapa faktor dari anak tersebut sehingga anak tersebut sampai saat ini tidak pandai membaca ya Bu. Mungkin ya salah satu daripada anak tersebut mungkin guru sebelumnya kurang fokus dalam menangani masalah anak tersebut, terutama dalam hal membaca seperti itu. Oke Bu, kira-kira apa harapan Ibu setelah mengetahui penyebab daripada permasalahan si anak tersebut? Nah setelah saya punya masalah yang seperti saya ceritakan tadi Bu, saya berharap dengan kegiatan coaching kita kali ini saya meminta masukan dari Ibu sebagai coach itu untuk membantu saya menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini begitu Bu. Betul ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan nanti dalam coaching yang kita lakukan ini Ibu mampu menemukan solusi daripada permasalahan yang Ibu hadapi di sekolah. Kira-kira Bu, rencana Ibu selanjutnya apa yang ingin Ibu lakukan? Nah setelah saya pikir-pikir sih ya Bu, rencana yang ingin saya lakukan itu mungkin saya mau membuat pendekatan dulu lah Bu sama orang tua si Padil tersebut. Nah saya ingin menjalin komunikasi yang baik dengan orang tuanya, mungkin dengan cara berkolaborasi mungkin ya kan Bu kepada orang tua si Padil tersebut biar kita sama-sama membimbing anak kita, karena kan kita nggak sepenuhnya bisa mengajarkan si anak di sekolah ya kan Bu ya, peran terbesar itu ibunya di rumah. Jadi rencana saya mungkin itu dulu Bu, mungkin saya mau menemui orang tuanya terlebih dahulu gitu Bu. Ya, itu berarti rencana Ibu ke depan. Kira-kira kapan akan Ibu lakukan? Kalau menurut saya sih secepatnya Bu, mungkin nanti akan saya mulai di pertemuan berikutnya. Nah kalau ini kan lagi libur semester ya kan Bu, nah nanti setelah masuk kembali kegiatan di sekolah kembali dimulai, nanti mulai saya lakukan begitu. Oke, baik Bu ya. Kemudian Bu, kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah ini Bu? Nah komitmen saya untuk permasalahan yang saya hadapi ini, saya rasa setelah yang saya katakan tadi, setelah saya bisa berkolaborasi dengan orang tua si Fadil, mungkin yang saya lakukan nanti Bu, saya akan mencari sumber belajar lah dari kelas rendah. Mungkin saya bisa pinjam buku lancar membaca ya Bu yang ada di kelas 1 ya, mungkin itu nanti saya jadikan materi ajar saya untuk beliau. Kemudian ya saya rasa saya harus lebih meluangkan waktu lebih banyak lah Bu untuk si Fadil ya kan begitu. Mungkin itu komitmen saya yang kedepannya, mudah-mudahan bisa saya laksanakan.
begitu Bu ya. Mudah-mudahan dengan coaching kali ini dapat membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi di sini. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan coaching kali ini? Alhamdulillah Bu, rasanya sedikit lega lah, beban yang saya hadapi agak sedikit berkurang karena saya bisa berbagi dengan Ibu ya. Terima kasih banyak ya Bu Caslida. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu. Saya ucapkan dan selamat pagi. Selamat pagi Bu. Assalamualaikum Bu Cas. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Gimana tadi Bu? Ibu kan tadi sudah melakukan proses coaching ya dengan Bu Teti. Gimana perasaan Ibu? Perasaan saya sudah senang Bu, sudah lega terhadap proses coaching yang sudah kami lakukan tadi. Oke, ini sebelum penutupan ya kan Bu, saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu pasca observasi yang pertama tadi. Jadi di sini ada yang mau saya tanyakan, apa saja nih yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator tujuan kegiatan coaching tersebut? Ya, saya sudah melakukan proses coaching itu dengan menggunakan alur PILTA ya Bu, dimana tadi menentukan tujuan, menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian berencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali lebih untuk menentukan permasalahan dan menemukan solusi daripada permasalahan yang dihadapi oleh Bu Teti tadi Bu. Baik, Bu. Menurut pendapat saya juga memang sebagai observers di kegiatan coaching kali ini, Ibu tadi sudah berjalan dengan baik, Ibu sudah mengikuti alur tirta sesuai dengan yang Ibu bilangkan tadi, dan juga sepertinya Bu Teti juga sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya lihat juga Ibu sudah menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ini pertanyaan terakhir ya Bu. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching yang kita lakukan hari ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi saya akan belajar terus bagaimana cara melakukan coaching dengan baik itu kepada teman sejawat maupun dengan anak-anak serta diri saya di dalam sekolah seperti itu Bu. Dan terus melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi dan melakukan coaching dengan baik lagi seperti itu Bu. Ya, semoga kegiatan coaching ini bermanfaat ya kan Bu, khususnya untuk kita di sekolah dan juga untuk murid-murid kita ketika kita melakukan pembelajaran di kelas. Iya. Oke Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Semoga ini bermanfaat untuk kita. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Assalamualaikum Bu Teti. Waalaikumsalam Bu Caslidar. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Oke Bu ya, nanti Ibu akan melakukan proses coaching. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira apa yang akan Ibu persiapkan dalam proses coaching tersebut? Kalau untuk yang saya persiapkan untuk proses coaching nanti Bu, yang jelas saya akan melakukan kegiatan coaching ini tetap dengan alur tirta begitu Bu. Oke Bu ya, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching yang akan Ibu lakukan nanti? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama dia kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bagus Ibu ya. Kemudian kompetensi yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi itu seperti apa ya Bu ya? Kalau untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yang secara spesifik ya Bu, mungkin saya rasa saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coach saya nantinya. Begitu Bu. Oke. Kemudian indikator ketercapaian yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching nantinya? Untuk indikatornya itu sendiri, saya rasa tujuan itu dari kegiatan coaching yang akan saya lakukan nanti, di mana saya bersama coach saya ingin mencari solusi ataupun langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi coach saya. Begitu. Oke Bu ya, demikian Bu ya. Demikian dulu observasi kita kali ini.
nanti silahkan Ibu melakukan proses coaching bersama Koci. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Teti. Terima kasih Bu Cas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Saprijal. Waalaikumsalam Bu Teti. Nah, gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah, keadaan saya sini keadaan sehat walafiat. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah sehat juga Pak. Nah, ada apa Pak Saprijal mencari saya? Begini Bu, saya ada beberapa yang ingin saya ceritakan kepada Ibu tentang permasalahan saya di kelas saya. Oh begitu ya Pak. Nah, kira-kira dalam diskusi kita ini tujuan apa yang ingin Bapak capai begitu? Harapan saya nanti dengan kita bertemu di siang ini, permasalahan yang saya hadapi tadi bisa terjawab dengan solusi-solusi yang baik nantinya yang bisa saya terapkan. Oke, mudah-mudahan seperti itu ya Pak. Nah, kalau saya boleh tahu, kira-kira permasalahan yang Bapak hadapi itu apa ya Pak? Boleh diceritakan Pak? Permasalahan saya itu ketika saya mengajar matematika di kelas saya, yaitu kelas 4, tentang pembelajaran matematika pembagian secara bersusun. Jadi siswa saya itu dalam beberapa pertemuan ada 50% tidak dapat memahami dan 50% lagi itu bisa memahami pelajaran itu. Oh begitu ya Pak, berarti permasalahannya itu 50% siswa Bapak yang kurang memahami pembelajaran pembagian bersusun tadi ya. Nah setelah menurut Bapak, nah dari 50% anak yang tidak mampu memahami materi tadi itu alasannya apa gitu Pak? Setelah saya cari permasalahan utamanya, mereka memang kurang bisa dalam proses atau pengetahuan mereka dalam perkalian, karena kita sama-sama tahu ya setiap pembagian itu hubungannya erat dengan perkalian. Betul sekali Pak. Jadi mereka itu memang sudah kurang dari masalah itu. Namun ada beberapa tindakan yang saya lakukan, contohnya dengan menyampaikan untuk menyuruh hafalan perkalian tadi, itu sudah saya terapkan. Oh berarti Bapak sudah membuat langkah untuk menemukan solusi, langkah awal begitu. Nah selain dari langkah awal ini, kira-kira Bapak punya strategi nggak untuk menemukan solusi dari permasalahan Bapak ini? Ada nggak strategi Bapak yang lain selain dari langkah awal tadi gitu? Strategi yang pernah saya terapkan juga yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran yang menggunakan alat-alat peraga, kemudian menggunakan media-media, sudah saya terapkan juga. Oh berarti Bapak sudah banyak ya melakukan tindakan-tindakan untuk mencapai solusi begitu ya Pak. Nah, Sudah. Hebat sekali ya Pak. Jadi menurut Bapak dari rencana Bapak tadi bisa nggak terlaksana dengan baik Pak? Dapat nggak rencana Bapak tadi itu Bapak laksanakan di kelas Bapak? Kalau untuk saat ini itu kan sudah saya laksanakan, tapi itu belum juga menemukan atau menghasilkan hasil yang sesuai dengan Yang harapan maksimal saya. begitu Pak. Iya. Jadi kalau belum menemukan hasil yang maksimal, Bapak punya cara lain nggak begitu selain dari memberikan media pembelajaran yang menarik tadi? Iya, jadi sempat juga saya berpikir, yang pertama sekali saya ingin berkolaborasi dengan guru kelas 6 karena kebetulan beliau itu tamatannya itu tentang sarjana matematika. Saya rasa dengan berkolaborasi dengan dia, saya rasa akan menemukan solusi. Dan kemudian saya rasa juga mereka ini kan sekarang kelas 4. Saya ingin mencari juga permasalahan waktu di kelas 3, apakah mereka memang kurang terbimbing ya di kelas 3 tentang dasar tadi matematika tadi. Nah, itu pun nanti saya ingin coba komunikasikan juga dengan guru kelas 3. Oke, saya rasa luar biasa sekali ya Pak strategi yang ingin Bapak terapkan ini. Nah, terkait strategi yang akan Bapak terapkan dan rencana yang akan Bapak laksanakan ke depannya ini, kira-kira komitmen Bapak apa? Nah, kemudian Ya, komitmen saya ini harus segera saya laksanakan karena ini kan sudah mendekati tengah semester dan ini sudah mendekati juga di akhir pelajaran tengah semester. Jadi secepatnya saya laksanakan karena matematika ini terutama tentang pembagian bersusun ini itu merupakan dasar bagi mereka untuk mempelajari nantinya matematika yang lebih tinggi lagi, terutama masalah pembagian. Jadi harapan dan komitmen saya ini harus segera
dapat menemukan solusinya dan bisa dilaksanakan dengan baik, dan anak-anak bisa nanti mereka bisa menguasai pelajaran tersebut. Oke, luar biasa sekali ya Pak komitmen Bapak. Nah, saya berharap dapat Bapak laksanakan dengan baik nanti di kelas Bapak, dan Bapak tetap berkomitmen untuk tetap memberikan yang terbaik untuk siswa Bapak. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, Bapak kan udah memberikan solusi dari rencana aksi yang ingin Bapak laksanakan. Gimana Pak perasaannya? Perasaan saya sudah lega Bu ya, karena ini kan termasuk momok bagi saya, karena ini kan tugas juga sebagai guru. Jadi setelah melaksanakan pembicaraan ini, saya sudah menemukan solusinya, dan saya sudah berkomitmen untuk melaksanakan itu secepatnya. Oke, baik kalau begitu saya juga ikut senang mendengarnya, dan saya harapkan rencana Bapak ini nanti bisa Bapak laksanakan dengan baik ya. Oke, mungkin sampai di sini saja dulu ya Pak pertemuan kita ya. Semoga proses coaching kita hari ini memberikan manfaat bagi kita ya Pak. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Teti. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Oke ya Bu, tadi kan Ibu sudah melakukan proses coaching ya. Sangat seru tadi ya Bu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Nah, terkait dari tujuan coaching yang sudah kami lakukan tadi, nah tentu saja tetap saya menggunakan alur Tirta. Nah, dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, saya rasa sudah sesuai dengan alur Tirta begitu Bu. Oke Bu, menurut saya juga sebagai observer, Ibu sudah melakukan coaching dengan baik, dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Jadi dan sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coaching, sehingga bisa menemukan solusi daripada permasalahan Benar yang sekali, Bu. dihadapi. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu ya, sebelum ditutup, kompetensi apa lagi kira-kira yang akan Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang sudah Ibu lakukan? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi begitu ya kan Bu. Jadi saya inginnya itu kedepannya saya itu bisa menjadi coach yang lebih baik lagi dalam proses coaching tentunya, baik itu untuk murid saya nantinya atau untuk rekan sejawat saya ya, tentunya lebih mendalami lagi lah Bu alur Tirta ini. Nah, supaya kedepannya kita bisa menjadi coach yang lebih baik lagi begitu. Oke Bu, terima kasih ya Bu ya. Mudah-mudahan kita ini coaching kita ini memberikan manfaat buat kita semua, sehingga Ibu mampu menyelesaikan masalah Ibu dan menemukan solusi daripada permasalahan yang Ibu hadapi. Terima kasih Bu Teti. Terima kasih kembali Bu Casida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.